Halo, saya Johnson. Selamat datang di channel Sound and Machine. Kali ini kita punya beberapa produk istimewa dari Audison, yaitu Audison SR Series. Dan produk ini merupakan produk terbaru keluaran Audison yang akan kita ulas sebentar lagi. Yuk, ikutin terus video ini. Oke, mungkin buat teman-teman yang sudah pernah pasang audio, kira-kira 5-10 tahun yang lalu, Anda pasti sangat akrab dengan brand Audison ini. Sebetulnya tipe SR ini bukan tipe terbaru. Jadi tipe SR ini sejarahnya pertama kali muncul itu tahun 1988. Nah, jadi sejak tahun 88, amplifier Audison yang seri SR ini sudah ada. Nah, sejak tahun 88 tersebut, mereka mengalami evolusi teknologi, mulai dari kelas AB, dan seterusnya sampai dengan hari ini dia menggunakan teknologi terbaru yaitu kelas D. Tapi kelas D-nya bukan sembarang kelas D biasa yang kita bisa temukan di power murah-murah yang lain. Tapi ini adalah ADT, Advanced D-Class Technology Amplifier. Nah, dalam pembuatan teknologi D-Class Amplifier Audison, pabrikan dari Elettromedia Italia melakukan berbagai macam riset dan development di Italia, dan mereka menggunakan metode yang disebut dengan double blind. Double blind itu artinya mereka mengetes sebuah produk tanpa mengetahui produk apa yang sedang mereka tes. Jadi ketika mereka membuat satu amplifier, kemudian amplifier tersebut dirandom dengan produk lain, lalu mereka menguji dengan mata tertutup. Jadi yang men-setup sistem pun mereka nggak tahu, mereka memasang amplifier apa, dan yang menguji pun mereka nggak tahu, mereka sedang mendengar amplifier yang mana. Jadi itu namanya metode double blind configuration. Nah, dari beberapa banyak percobaan yang dilakukan, akhirnya mereka menemukan satu teknologi yang mereka sebut dengan ADT, yang memiliki efisiensi tinggi, suaranya bagus, tenaganya besar, dan ukurannya pun bisa compact. Ya, nanti kita akan lihat satu persatu dari semua SR amplifier. Kita bisa mempelajari tentang kelebihan dari ADT ini. Nah, yang kedua, selain dari teknologi amplifier, dia juga mudah untuk dioperasikan. Nah, Anda bisa lihat mereka bisa dioperasikan dari panel atas. Ya, semua tipenya bisa dari panel atas. Jadi ketika seorang installer sudah memasang produk tersebut ke dalam kosmetik, mungkin kosmetiknya itu sudah dipasang tertutup akrilik dengan rangka besi, dengan semua yang sudah rapi. Kadang-kadang ketika saat tuning itu dibutuhkan sedikit perubahan, mungkin penambahan gain, atau mungkin crossover, atau mungkin merubah konfigurasi settingan. Nah, biasanya kalau settingannya ada di pinggir sini atau di sini, itu sangat menyulitkan. Kita harus bongkar lagi panel kosmetiknya, kita harus pakai obeng, kita lihat-lihat dari pinggir, dari depan. Tapi dengan casing yang baru ini, Anda bisa melakukan setting tanpa merubah kosmetik, tanpa membongkar panel. Cukup dengan membuka dari atas, Anda bisa melakukan perubahan settingan di sini. Jadi sangat mudah. Yang ketiga, desainnya yang edgeless, ya, tanpa sudut. Nah, mereka menyebutnya sebagai design edgeless, di mana casing aluminium ini mereka membuatnya tanpa sudut. Jadi ketika Anda mungkin naruh amplifier tersebut di bawah kursi jok, atau di belakang, atau disembunyikan di dalam panel, Anda nggak perlu khawatir casing ini dapat merusak bagian dari mobil, atau mungkin bagian dari jok kulit, atau bagian dari panel mobil Anda, karena tidak ada sudut yang tajam di sini. Gitu. Nah, terus fitur yang lain yang juga spesial yang dimiliki oleh SR adalah dia punya yang namanya Universal Speaker Simulator. Nah, apa itu? Nah, biasanya kita kalau di mobil-mobil Eropa kayak Mercy, BMW, itu biasanya mereka sangat sensitif. Mau ganti head unit nggak bisa karena terintegrasi dengan mobil. Tapi kita pengen pasang audio, bagaimana caranya gitu? Karena head unit bawaan mobil-mobil mewah itu biasanya nggak bisa diganti. Tapi juga konektivitas untuk perangkat tambahan sangat sulit. Nah, dengan adanya USS, itu biasanya kita mengambil kabel dari speaker bawaan. Jadi kita memotong kabel speaker dari bawaan mobil,
kita potong, kita masukin ke amplifier sebagai high input. Cara itu sudah lumrah. Tapi yang membuat spesial adalah kadang-kadang ada mobil-mobil tertentu yang kalau kita ganti speakernya, head unitnya nggak mau nyala karena ada impedance yang berbeda. Misalkan speaker bawaannya itu 2 ohm atau mungkin 3 ohm gitu. Ketika kita ganti speaker menggunakan speaker 4 ohm, head unit bisa nggak mau nyala loh. Jadi itu ditemukan di beberapa mobil Eropa terutama. Ketika kita mengganti speaker yang impedance-nya berbeda, head unit nggak mau nyala. Kalau head unit nggak mau nyala, ya mungkin kita nggak bisa kontrol AC, kita nggak bisa kontrol setting lampu dan segala macam fitur mobil yang terintegrasi dengan head unit. Nah, dengan adanya USS ini, Universal Speaker Simulator, si amplifier ini mampu mendeteksi kebutuhan impedance dari jalur yang masuk. Jadi kalau misalkan si head unit ke speaker itu 3 ohm, ketika kita rubah ke speaker 4 ohm dia nggak mau nyala. Nah, bagaimana caranya? Si kabel dari speaker itu kita potong, kita masukkan ke sini. Nah, ketika dimasukkan ke sini, dia langsung mendeteksi bahwa kebutuhan head unit adalah 3 ohm atau mungkin 2,5 ohm atau mungkin 2 ohm. Nah, dia langsung bisa menyesuaikan diri impedance-nya mengikuti kebutuhan impedance dari head unit standar bawaan mobil. Sehingga ketika Anda memotong kabel speaker, masukin ke sini, nah dari sini Anda bisa menghubungkan lagi ke speaker baru Anda yang mau 4 ohm, mau 6 ohm, mau 8 ohm, itu nggak masalah karena sudah masuk ke sini dan head unitnya tetap bisa berfungsi dengan baik, dengan normal. Tidak ada gangguan terhadap impedansi karena seri SR sudah dilengkapi dengan simulator untuk menyamakan impedance dengan kebutuhan head unit. Dan itu rasanya mungkin baru Audison yang punya teknologi seperti itu di dalam amplifiernya, ya, terutama seri SR ini. Nah, terus berikutnya lagi keistimewaan dari produk ini adalah dia memiliki konektivitas untuk high input yang sudah auto sensing atau kalau di Audison dibilangnya ART. ART itu automatic remote turn on atau turn off. Jadi ketika kabel dari speaker itu kita potong, kita masukkan ke sini sebagai high input, dia bisa mendeteksi ketika ada sinyal masuk, ya, head unit kita on, maka sinyal dari audio head unit masuk ke sini, langsung dia bisa mendetek dan amplifier ini akan nyala. Nah, ketika dia nyala, maka semua sistem audio akan berbunyi. Jadi Anda nggak perlu pusing, wah mobil saya nggak ada remote out, bagaimana? Nah, dia sudah bisa memiliki fitur ART, yaitu automatic turn on dan turn off. Dia bisa mendeteksi sinyal yang masuk. Ketika ada sinyal masuk, maka dia langsung on. Ketika head unit kita matiin, sinyal audio terputus, dia langsung off. Gitu. Jadi ini sangat membantu sekali untuk pemasangan di mobil-mobil yang tetap mempertahankan original head unit. Oke, dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah konektivitas dari amplifier SR ini sangat universal. Dia bisa input melalui RCA, ya, kalau head unit ada RCA, Anda bisa menggunakan jalur RCA input. Bila tidak punya RCA, Anda bisa menggunakan high input gitu. Dan ketika Anda menggunakan amplifier SR, Anda ingin menambahkan satu amplifier lagi, misalkan Anda punya 4 channel, Anda ingin tambah monoblock, itu bisa karena dia ada pre-out-nya. Begitu juga dengan 4 channel. Kalau misalkan 4 channel Anda ingin pasang 3-way, itu kan channelnya kurang. Karena kalau 3-way itu kan 6 channel. Anda punya 4 channel satu, dia punya pre-out lagi eksternal untuk koneksi ke amplifier tambahan. Oke, itu adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh SR series. Sekarang kita akan bedah satu persatu dari keempat tipe yang ada. Oke, yuk ikutin terus. Oke, kita akan mulai dari seri yang paling kecil, yaitu SR 4300, ya. Dari ukurannya kita bisa lihat sangat compact. Anda bisa pasang di kolong jok depan, kiri, kanan, nggak ada masalah karena ukurannya sangat kecil. Mungkin kalau 2 telapak tangan lah gitu, sangat kecil dan juga tipis. Casingnya sangat kokoh dari aluminium. Di bagian sini Anda bisa lihat koneksi, ya, untuk RCA input,
high input. Untuk perkabelan kelistrikan di sini juga ada. Untuk speaker 4 channel, dan di bagian atas ini adalah untuk controller. Nah, controller di sini Anda bisa mengatur high pass, low pass, gain, dan titik potong untuk crossover. Ya, sangat mudah dijangkau. Tinggal setting, Anda bisa tutup lagi, dan cukup solid gini. Barang ini solid gitu. Jadi kalau Anda menggunakan amplifier ini, Anda nggak perlu khawatir untuk peletakannya di mana gitu. Karena secara konstruksi dia sudah sangat kokoh, secara ukuran dia sangat kecil, dan juga desain yang edgeless. Ini aman buat permukaan panel mobil, dan tidak perlu khawatir merusak jok kursi Anda gitu, kulit joknya gitu ya. Anda nggak perlu khawatir nyangkut-nyangkut di sini. Nah, dari 4 channel ini dia memiliki kekuatan 4 kali 85 watt di kondisi 4 ohm, dan di kondisi 2 ohm dia bisa mengeluarkan 4 kali 130 watt. Dan Anda juga bisa bridge. Jadi amplifier ini channel 1-2 Anda bisa bridge, 3-4 bisa ada bridge. Ketika di bridge, dia akan mengeluarkan daya sebesar 280 watt di 4 ohm. Nah, jadi dengan 4 kali 85 dengan ukuran sebesar ini sangat-sangat sangat fleksibel untuk penggunaannya gitu. Karena dengan 85 watt dikali 4, saya rasa untuk mengangkat speaker apapun sudah cukup, tidak akan kekurangan. Bahkan untuk subwoofer pun kalau Anda bridge 4 ohm, dia sudah cukup sekali 280 watt itu. Dan ada satu lagi yang cukup istimewa, yaitu amplifier ini sudah bisa memiliki frekuensi respons dari 10 sampai 35.000 Hz. Ya, dari 10 sampai 35.000. Berarti itu sudah bisa dibilang amplifier ini mampu bermain di frekuensi high res. Jadi untuk speaker high res, untuk tweeter high res, Anda bisa pakai amplifier ini untuk dikoneksikan ke head unit high res dan menikmati suara high res. Oke. Sekarang kita akan bahas yang lain, tapi kita tutup dulu untuk video ini. Bila Anda suka dengan video ini, tekan tombol like dan subscribe. Kita akan lanjut lagi dengan produk-produk lain selanjutnya, dan terus ikuti channel ini. Oke, terima kasih.